Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Jujur Marito Sialagan, NPM 18140023, Prodi PGSD 5A, IPTS Padang Sidimpuan. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS saya, yaitu pembelajaran tematik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik yang saya ketahui. Pembelajaran tematik menurut para ahli yaitu 1. Menurut Hadi Subroto, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasa atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasa lain. Konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain yang dilakukan secara spontan atau dirancangkan, baik dalam satu bidang studi atau lebih, dan dengan beragam pengalaman belajar anak, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang kedua, menurut Abdul Majid, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang berangkat dari suatu tema tertentu sebagai pusat yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep-konsep, baik yang berasal dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran tematik. 1. Berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, dan sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. 2. Memberikan pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung ini, siswa diharapkan pada suatu nyata atau konkret sebagai asal untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan seharinya. Selanjutnya, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik ini di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lainnya. 6. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Selanjutnya, ciri khas dari pembelajaran tematik. 1. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. 2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 4. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Selanjutnya, landasan pembelajaran tematik.
Yang pertama, landasan filosofil. Landasan filosofis di dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekan pada pembelajaran kreativitas, dan aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung peserta didik sebagai kunci dalam pembelajaran. Sedangkan aliran humanisme melihat peserta didik dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. 2. Landasan psikologis. Pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan perkembangan peserta didik. Sedangkan psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Yang ketiga, landasan Yudiris. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksana pembelajaran tematik di sekolah dasar. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran tematik. A. Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama dalam pembelajaran terpadu. Beberapa syarat yaitu 1. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas namun mudah digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. 2. Harus bermakna. Maksudnya ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. 3. Harus sesuai dengan tingkat perkembangan psikologi anak. 4. Dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. 5. Hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. 6. Hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. 7. Hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. B. Prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. C. Prinsip evaluasi. Evaluasi dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan.
Dan yang terakhir, kesimpulan, yaitu pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Sekian hasil video saya. Jika ada kata-kata maaf yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.